Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tentang Nabi Harun alaihissalam. Dia adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Lahir di masa kepemimpinan Mesir yang berjaya. Nama pemimpinnya itu, rajanya itu bergelar Fir'aun. Fir'aun membuat undang-undang yang jelek. Anak laki-laki kalau lahir itu dibunuh, membiarkan yang perempuan hidup. Terus dalam perbincangan selanjutnya, kalau laki-laki tidak ada sama sekali, bagaimana mempertahankan negerinya kalau ada serangan? Maka undang-undangnya dilanjutkan dengan, kalau misalnya tahun ini laki-laki dibiarkan hidup, tahun depan laki-laki tidak berganti. Tiba di masa dibolehkan laki-laki hidup, di saat itulah Harun lahir dari rahim ibunya, sehingga dia bisa tumbuh kembang sebagaimana perempuan-perempuan lain. Perempuan kan dibiarkan hidup. Tahun sebelumnya laki-laki itu dibunuh, tidak dibiarkan hidup. Tiba di undang-undang waktu dibiarkan hidup laki-laki, di saat itulah Harun lahir. Tapi tahun berikutnya ya sudah aman, ya sudah setahunan pula. Tahunnya itu seperti apa hitungnya saya belum cermati. Tapi yang jelas tahun itu kan kalau rata-rata kan 12 bulan, baik tahun Qamariyah dan tahun Masehi kan belum ada waktu itu. Cuman terbit dan terbenam matahari itu kan menjadi hitungan perjalanan waktu. Apakah setahunnya itu pas menurut undang-undangnya hitungan Syamsiah atau Hijriyah atau Qamariyah maksudnya. Pokoknya tahun itu juga disebut masa apa atau tahun apa. Jadi tahun berikutnya undang-undang menyatakan kalau laki-laki lahir itu dibunuh. Di saat itulah undang-undang yang ditetapkan laki-laki tidak boleh hidup yang lahir, di saat itu Musa lahir. Itu nanti bagaimana Musa selamat, insya Allah diungkap pada pertemuan berikut. Nah, sekarang fokus kepada Harun. Setelah saya lihat dari beberapa kisah Nabi, tentang Nabi Harun hanya pendek, hanya ada 2 halaman, 3 halaman. Rata-rata pendek dari setiap buku-buku yang mengungkap sejarah Nabi. Maka tentang Nabi Harun ini apa garis-garis besarnya? Di antara firman Allah yang bicara tentang
Harun, surat Maryam ayat 9, surat ke-19 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami telah anugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Harun, kenapa dia bisa jadi nabi? Ternyata Musa berdoa tatkala dia telah dewasa, telah diangkat jadi rasul, itu diperintah untuk menasihati Fir'aun, karena Fir'aun kekejamannya sangat melampaui batas. Di samping undang-undang dan itu sangat kejam, tidak ada ampunan. Kalau mana yang harus dibunuh ya dibunuh, mana yang disuruh kerja paksa ya betul-betul kerja paksa. Apakah kerja paksa zaman Fir'aun lebih kejam zaman paksa yang pernah terjadi di Indonesia zaman Belanda? Itu yang namanya kerja paksa pastilah tidak menguntungkan pada rakyat. Nah, apa kelebihannya, lebih kejamnya Fir'aun itu? Dia sampai mengatakan dirinya itu Tuhan yang harus dipatuhi, tidak ada kekuasaan yang lain. Nah, kalau orang kafir kan mengingkari ajaran Allah. Kalau Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain dia, dialah yang berkuasa. Tapi dia tetap saja minta bantuan, tetap saja dikawal, pakai butuh manusia. Di dalam surat Toha ya, ayat 24 sampai 36 digambarkan begini. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Itu diperintah. Musa berkata, apa kata Musa itu yang diabadikan dalam Al-Quran surat Toha? Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Telah berkata Musa, atau Musa berdoa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa ini mengapa harus dia baca? Ada pula penafsiran dan cerita didengar, artinya dalam ceramah pernah diungkapkan, tapi itu diduga Israiliyat, cerita yang dikarang. Mengapa Musa mohon supaya dia lancar berbicara? Dikatakan Musa dulunya Fir'aun ingin membunuh Musa, dilarang oleh istrinya. Dia kan belum berakal. Belum berakal bagaimana? Waktu dia dipeluk oleh Fir'aun, kan Musa ini besar di istana, kena kepalanya oleh jenggot Fir'aun, lalu dia tarik jenggotnya itu, terasa sakit. Dia marah. Kecil-kecil sudah melakukan kesakitan pada dirinya. Ini dalam bentuk cerita itu. Terus dia ingin membunuh. Jangan, dia belum berakal. Apa buktinya dia belum berakal? Kita suruh dia main-main keluar, namanya anak-anak, tidak dikasih makan. Nanti kalau dia lapar, dia pulang.
Sepeninggalnya itu disediakan 2 bejana, satu berisi roti, satu berisi api. Musa pulang karena perut lapar. Api lebih menarik dipandang ketimbang roti. Menyala kan menarik. Itu ia diambil lalu dimakan. Sehingga lidahnya sakit, tidak lancar bicara. Disebut lidahnya kalu karena pernah memakan bara. Setelah dipahami, dilihat pula penafsirannya, cerita itu tidak masuk akal. Dan kalau memang itu ya pastilah dia tidak dibiarkan memegang api. Kalau dia sudah memegang api, jangankan dia masukkan, mungkin tidak jadi dia pegang. Namanya saja bara api ya. Maka itu disebut cerita Israiliyat. Cuma dipahami kenapa dia berdoa. Tidak mudah menunjuk ajari orang yang berpangkat tinggi, apalagi hatinya sudah keras tertutup. Sebab orang kafir itu kan hatinya tertutup, diberi nasihat atau tidak sama saja. Ibu Zakiyah Darajat memahamkan begini, gelas ditutup dengan penutupnya, lalu dituangkan air ke dalam gelas, tak sedikit pun masuk ke dalam gelas karena dia tertutup. Begitulah kira-kira gambaran hati orang kafir. Babana azan rancaknya, babana musajid megah bersih nyaman. Kalau hati sudah tertutup, itu tidak ada menarik bagi dia. Sama saja diberi nasihat atau ada kejadian-kejadian, bacaan-bacaan. Kalau hati sudah tertutup, ini celakanya orang kafir. Jadi Firaun begitu orang kuatlah masa itu, penguasa tinggi yang hati tertutup. Bagaimana caranya supaya nasihat ini masuk? Berdoalah Musa, ya Tuhanku, mudahkan lapangkanlah dadaku. Jangan sampai sesaat lo menghadapi pejabat tinggi. Biasa-biasa selagi kira begitu. Nyukan orang. Kalau laki-laki sama punya jakun-jakun. Kalau memang mungkin sama punya sumi, sama punya itu jangwi, sama apalah, sama saja, tidak ada bedanya. Jadi tidak usah pula sesak. Jadi mohon kepada Allah supaya ada ketenangan, kelapangan hati. Kalau madu orang gadang itu kan ada pertimbangan. Kalau sama gadang siaman, tapi kalau menghadap pejabat itu pengendalian diri bisa dimaklumi. Bermohon kepada Allah. Terus permohonan kedua apa? Lancarkanlah lidah ini. Jangan gara-gara dia dibesarkan di istana lalu tasumbek lu muncuang. Kalau ada dulu pemahaman, kalau orang dia biasa sagun-sagun ya. Kalau mengecek kan menyambui keluar. Dan hendaklah dia lancar berbicara. Apa kebenaran yang hendak disampaikan, mudah disampaikan. Jadi lapangkan dada, mudahkan urusan, sudah itu lancarkan pembicaraan. Untuk apa lancar bicara? Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Dia datang itu didampingi oleh Harun. Sebelumnya itu diminta bahwa Harun dan Musa untuk menasihati Firaun itu hendaklah menggunakan bahasa lemah lembut. Tetap sopan santun dijaga. Jadi tidak boleh berkata kasar walaupun dia sudah begitu zalim, karena dia pemimpin, orang besar. Tetap dihargai, tapi kebenaran harus disampaikan. Nah, Musa dia didampingi oleh kakaknya Harun. Di sini ayat selanjutnya setelah dia berdoa itu mengungkap begini.
supaya mereka mengerti perkataanku. Kan sampai situ doanya. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudara. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Sekutu di sini ya kongsi, kebersamaan. Berjuang berdua lebih baik daripada sendirian. Bukan bersekutu, mempersekutukan Allah kan lain ceritanya. Jadi bagaimana ada kekuatan moral kalau ada kakak yang lebih senior dan dia memang cerdas, berbudi elok. Musa berdoa supaya dia didampingi, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Jadi Musa berdoa supaya kakaknya ini mendampingi, lalu diperkenankan. Bahkan Musa itu sendiri disebut dia seorang nabi, yang Nabi Harun ini. Sewaktu Musa dan Harun menyampaikan kepada Fir'aun apa yang diperintahkan oleh Allah, Fir'aun malah menuduh mereka itu ahli sihir. Jadi kenapa disebut ahli sihir? Ya, karena dia pembicaraannya mengajak kepada bertauhid, tidak menyembah patung. Karena dia juga Fir'aun itu rakyatnya di samping mempertuhankan dirinya, dia juga menyembah berhala. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi tidak pula dia full sebagai Tuhan disembah, dia juga punya sembahan. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka. Ini diungkap dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah. Jadi dalam surat Al-Qasas itu, surat ke-28, banyak kisah-kisah di sana. Itu diungkap pada ayat ke-48. Nah, jadi Al-Quran mengungkap masa lalu. Dulu Musa dan Harun itu dikatakan ahli sihir. Dan memang kemudian ya Muhammad pun kan tidak hanya disebut ahli penyihir, juga dikatakan penyair, pembohong, mengada-ada, dan lain-lain sebagainya. Dan itu di sini diungkap umat Islam harus tahu mengapa Nabi Muhammad SAW ditolak oleh kaumnya sendiri. Itu pun sudah terjadi juga jauh sebelumnya pada Musa dan Harun. Laibaduonya berdekatan. Sedangkan Muhammad SAW kan sendirian. Kalaupun ada yang mendukung pada mulanya, istri dan pamannya, itu pun juga batas waktunya sangat pendek, tidak sampai ke periode Madinah. Nah, masih lanjut tentang Harun ini. Setelah mendapat tantangan besar dari Fir'aun dan mendapat wahyu dari Allah, Harun dan Musa akhirnya berhasil membawa dan menyeberang umat mereka dari Bani Israel dan dari penindasan Firaun. Jadi kalau dipahami begini,
waktu Nabi Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri, kan ayahnya Yakub dijemput, saudara-saudaranya dijemput, maka besar berkembang biaklah di Mesir itu. Berkembang biak keturunan Bani Israel. Jadi turunan Nabi Yakub itu kan disebut Bani Israel. Orang-orang cerdas dan perjuangan hidupnya panjang, pernah mengalami kelaparan, lalu masa kepemimpinan Yusuf dia hidup mewah, mendapat tempat. Nah, begitu berkembang biak, setelah Yusuf tidak ada lagi, beransur-ansur penduduk. Jadi kan bisa dibayangkan Bapak Ibu, keluarga Yakub atau Yusuf dengan saudara-saudaranya kan pendatang tuh di Mesir. Maka dia disebut pendatang Bani Israel. Sedangkan pribumi kan orang Mesir itu sendiri. Sampailah kepemimpinan di pihak pribumi itu Fir'aun. Nah, kecemburuan ini melihat perkembangan Bani Israel, dia menguasai juga pertanian, industri. Namanya orang rantau kan tahu diuntung. Nah, disinilah penindasan mulai bertahap sampailah datang Nabi Musa Allah utus. Waktu Fir'aun berjaya itu membuat undang-undang semena-mena, Allah datangkan atau lahirlah Nabi Harun dan Nabi Musa. Nah, di sini diungkapkan Harun dengan Musa berhasil membawa pengikutnya itu menyeberang Laut Merah, kan Mesir, terus dibaliknya kan Palestina. Bagaimana caranya? Kalau dilihat Laut Merah itu lebih luas ketimbang laut Jawa Sumatera menghubungi Jawa. Itu kan dengan kapal kan bisa 1 jam atau lebih ya, di kapal laut. Berapa lamanya di Bangkahuni itu? Itu tergantung bobot kapal ya. Nah, tapi dilihat Laut Merah itu untuk bisa sampai ke arah Palestina jauh lebih luas. Itu yang dengan mukjizatnya, tentu didampingi oleh Harun dan pengikut-pengikutnya. Berapa banyaknya ya, itu cukup banyak sebenarnya. Dia akan diburu oleh Fir'aun. Nah, menyeberang lautan bagaimana? Karena sudah terdesak, balik lagi ke belakang itu tidak mungkin. Di situ Musa memukulkan tongkatnya sehingga air laut membelah ke kanan, membelah ke kiri, sehingga tampak air laut itu menggunung tingginya. Maka ya bisalah lewat. Apakah itu dengan ke dalam laut pula? Pokoknya ya Musa dengan pengikutnya, tentu juga saudaranya Harun, bisa sampai seberang lautan. Kalau dilihat ke belakang ya memang juga sudah sampai di lembahnya itu pula Fir'aun dengan pasukannya. Jadi pasukannya berapa banyaknya? Ya pastilah banyak. Nah, diburu banyak dan orangnya juga banyak. Fir'aun pun kan ikut juga dalam pengejaran itu. Disitulah setelah Musa bersama pengikutnya benar-benar sampai di pinggir pantai, sudah betul-betul di daratan. Di situ pula, ini kan yang Fir'aun dengan pasukannya kan katakanlah mungkin baru di pertengahan, mungkin sekian ratus meter lagi baru sampai. Nah, sementara Musa sudah duluan. Disitulah air laut yang tadinya menggunung kiri kanan itu kembali dia menyatu, sehingga matilah seluruh pasukan yang mengejar Musa alaihissalam bersama Harun. Kira-kira itu yang kita ungkap di sini. Poinnya adalah bahwa Harun itu lahir, itu kan strategi Allah yang maha sempurna. Dia ada lahir waktu undang-undang yang membiarkan hidup.
Tapi Musa lahir waktu tidak boleh hidup, tapi kenapa Musa bisa hidup? Nah, itu diungkap pada keterangan berikutnya. Sudah itu apalagi Bapak Ibu, antara Harun dan Musa ini contoh orang beradik kakak, dia seperjuangan. Terus adakah orang beradik kakak yang tidak seperjuangan? Nah, mungkin ada, lalu tidak terjadi pada diri Nabi. Nada disebut Nabi beradik kakak, lalu dia tidak seperjuang, itu nada disebut. Kalaupun misalnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, itu bukan perjuangannya yang diungkap, tapi adalah kakaknya mencelakakan dia, memasukkan ke sumur. Mungkin lain pula versinya. Tapi satu-satunya orang beradik kakak sama-sama diangkat menjadi rasul pada periode yang sama, lalu sama-sama berjuang. Hanya bedanya Harun ini itu disebut lebih lemah lembut, lebih penyabar. Kalau Musa itu disebut tegas dan bagak. Sekali tenju orang Mesirnya langsung mati sekali. Itu diungkap. Tapi kalau Harun dia lebih menunjukkan lemah lembut. Itu kalau tidak ini untuk mengakhiri ini Bapak Ibu, ya sudah saya kira itu Nabi Harun ini dia mendapat amanah dari adiknya, karena dalam perjalanan itu setelah sampai di Bukit Sinai ya, di Bukit Tursina, Harun Musa diminta untuk menerima wahyu langsung. Seperti apa itu nanti kita coba telusuri, mudah-mudahan bisa diungkap. Selama 40 hari diamanahkanlah Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa, wahai saudaraku, kakakku Harun, jagalah ini. Tapi ya sepeninggal 40 hari itu ada namanya Samiri. Dia juga orang pintar, bahkan bisa buat patung. Dengan kemampuannya, patung yang dibuat itu bisa bersuara. Seperti apa suaranya? Apakah giring-giring atau mirip dengan suara sapi? Karena dia buat patung itu seperti anak sapi. Dari apa? Dari emas. Di mana dapat emas? Yang namanya orang Bani Israel tidak semuanya miskin, banyak amin. Atau mamehwa, atau diolah, dimasak, dijadikan patung. Jadi karena berupa patung, karena dalam perjalanan dia bisa bicara, inilah Tuhan kita, inilah disembah. Kalau Harun, bagaimana dia melarang dengan kasar, tapi dia sudah menyatakan ini tidak boleh, ini adalah satu kesalahan. Karena Harun ini kalau bahasa lain tidak koboi, tidak baga, hanya menyeru dengan lemah lembut, hanya bol alus. Akhirnya memang benar-benar menyembah sapi, patung dari emas berupa sapi. Di saat itulah Musa datang pada hari ke-40. Dilihat seperti ini kejadiannya. Disebut Musa marah, lalu dia pukul kakaknya. Seperti apa, benarkah dia pukul, itu baru cerita didengar. Tapi tadi saya coba lihat, tidak ada Musa menyebut pukul. Sebab kalau seorang nabi memukul nabi kan timbul masalah. Nabi lainnya sasau kakaknya, lainnya tutuah. Itu kan berhati-hati juga. Tapi cerita itu ada, saya dengar waktu anak-anak. Musa memukul kakaknya. Tapi apakah iya? Mudah-mudahan ditemukan dalam buku-buku yang lain seperti apa. Karena insya Allah hari Selasa depan saya ingin mengulang kembali membaca tentang Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi yang paling banyak dibaca dalam Al-Quran itu Musa. Paling banyak ditemukan kata-kata Musa. Berapa pula banyaknya? Allahu alam ya, pokoknya banyak. Berarti punya keistimewaan tersendiri. Karena Nabi satu sama lain punya kelebihan-kelebihan dan punya kasus yang bervariasi pula.
Demikianlah Bapak dan Ibu, moga-moga kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, walaupun kisahnya tidak banyak diungkap dalam Al-Quran. Tapi dia adalah bahagian dari sejarah utama juga di antara rasul-rasul yang ada. Sampai di sini, mudah-mudahan harapan kita terwujud. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya? Iya. Banyak yang apa? TikTok. Bergabung pagi namanya. Demikian Bapak Ibu teman-teman semua, selesai ceramah subuh di Masjid Jihad Jalan Perak. Posisi masjid ini di belakang Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Iya, ya? Apa? Oh, TikTok. Secara langsung. Jadi sayang kalau enggak diabadikan. Bu. Yep. Apa? Kok lampu pindah pakai wakalah tarang. Mungkin ke gunungnya untuk apa ya? Misalnya cuaca enggak apa, bisa dibantu. Tapi setelah dilihat kali tak tam jaleh wa dalam. Apa ya? Enggak kena YouTube lah. TikTok. Kini kan ada TikTok, ada yang bisa langsung tuh kan Instagram, TikTok, snack video, YouTube, Facebook kan bisa langsung segini. Saya kan kalau kegiatan saja kalau ada yang ngurus khutbah, wirid kok atau secara langsung super istighfar taruh itu. Jadi setiap pengajian itu bisa langsung, ya Pak. Waktu salat lu mabuh lu ya. Waktu salat lu mabuh lagi. Ya, udahlah po. Lah ada. Yang awak menungguan kok nana lu lagi. Menunggu Putusan 3 menteri itu. Tapi ada lo pikiran Pak Subhan. Kadang putusan tu berubah loh. Jadi yo tu dibuat saya lah dulu. Beko buat saya yang hari besar nalah pasti kan. 17 Agustus kalah pasti itu. 25 Desember lah pasti kan. 21 April Kartini lah pasti. Ya yang tak pasti itu kan ada beberapa tuh. Ya, berubah. Jadi yo lo tuh mau di apa? Cuma kini kalau Muhammadiyah saya cetak kini kan dia lah lah pimpinan baru lo. Kadulu kan Afdal yang di Takwa. ya. Yang percetakan pada tapi nyo kan mencetak tapek lain loh. Di Pekanbaru nyo cetak. Di Pekanbaru. Pekanbaru cetak. Iya, Pekanbaru sudah tuh nyo rangkai di siko. Nyo rangkai di siko. Nan cetakan apa tu nan tahun kini. Nan bisu aku lun tahu le tu. Sebab di PWM ada apa Sumbarmu PT Sumbarmu itu diantaranya percetakan menyediakan barang-barang. Sumbarmu. Ya Sumbarmu namanya baru tu. Pila launching. Di tempat itu. Di awal lu pai le di mana di ujung gurun ke apa?
Jonggurun. Jadi gerakan ekonomi pimpinan wilayah yang membidang ekonomi, itu salah satu itu. Nama PT-nya Sumbarmu, masuk layanan umrah haji. Tampaknya di gedung dakwah. Kalau haji dan umrah tapi kalau apa tu yang penyediaan tu di Ujung Gurun, awak lumpai di situ dia. Lah jalan apanya. Untuk mencetak-cetak ko, menghadang pemilu apa ya. Tapi kalau masjid raya kan sama biar kalau masjid raya. Barang harganya Tu lan tahu le. Afdal batang tu barang harganya kalau meningkat tinggi ya, jadi ya. Muka 5 balai penjualan. Iya. Dulu kan 2 balai. Iya, nak 3 balai nak sempat 3 balai mah. Hah? 3 balai. 3 Tiga. balai. Ya melompet dulu. Oh, 3 balai sudah tu store tiba dia awak kan. 3 balai store ke Masjid Sabale. Berarti kan hanya 2,000 untuk orang yang menjualkan. 3 balai tu terakhir yang masih Biam cetak tu 3 balai penjualan yang sama Biana tiba di Afda kali 5 balai. Sebab mungkin bahasanya tangguang sampai balai tangguang apa. Jadi 5 balai itu barang untuk orang menjual dari 3,000 nak. 3,000 2 balai store kamu saji. Tak sabalai dah 2 balai ribu store kamu saji. Berarti kalau menjual 5 balai 3,000. Dulu menjual aku 6,000. Iya, dari Buya yo lebih murah kan. Tapi awak nak tahu dah awak kalau dari afdalnya berapa kamu saji. Awak nak tahu. Mungkin ada. Sebenarnya 10,000 tu kalau anu tu biar. Iya, 5,000. Itu memang ya. Iya. Tapi apa masjid no raya kan 5 balai yo. Tapi karatehnya panjang. Ini kadang daripada itu. Kadang pada no ya takwa. Panjangnya. Panjang ya. Ini potong 3 kalau dia potong sampai. Oh gitu. Iya, kan apa masjid raya kan 5 balai yo kan yang patang tu. Iya. Banyak lebih nak. Banyak. Ya sebenarnya awak maunya di masjid raya itu ada kesempatan dano awak terangkan itu orang bisa ambil banyak. Orang kan banyak nak tahu tentang malik bulan, tentang bayang kiblat kan masih banyak orang belum tahu. Kini orang pakai ada jalur salat kan itu umumnya. Kalau disebutlah ada lokasi mencelik bulan di dalam, bisa cek arah kiblat setiap hari. Kalau surut itu tidak dimasukkan kan orang menganggap surut itu jadwal salat dia. Sebenarnya bisa saja. Pokoknya orang itu Salatnya itu masuk suruh. surutnya masuk salatnya sekali. Iya. Tambah lo do keterangan tu. Oh dia kan begitu. Dimasukkan ke jadwal salat. Jadi orang itu jadwal salat yo. Pasti bahwa waktu itu orang salat sekali. Itulah. Ya mungkin itu lo kalau dihilangkan itu kan kasusnya suruh itu memberitahu batas subuh habis. Kalau batas zuhur kan jelang asar. Iya. Tapi kalau batas subuh bilo matahari tabi. Pak kori lah zaman nama padahal matahari tabi lah zaman 6:10. Tujuannya itu apa? Kalau akan sempat dimerahkan itu dibuat tulisan terlarang salat. Jadi terungkap juga dilengkapi dulu dengan duha. Kalau yang lain kan tidak ada duha, tidak ada suruh, tidak ada bayang kiblat. Malah tidak ada pula imsak kan lebih efektif. Tapi
tapi karena itu bahagian dari rangkaian jadwal ibadah salat. Kalau arah kiblat kan untuk salat itu, jadi tidak tergantung mana mau ke arah apa mencari jadwal kiblat tu hari-hari apa, mau bisa setiap hari. Itu ya mungkin itu kan membangun peradaban, butuh bertahun-tahun. Oh iya iya. Bertahun-tahun. Alhamdulillah lah dengan ada kalender tu, kalau banyak orang Oh iya. menentukan arah kiblat di tempat masing-masing. Ya lebih ya. Ya. Demikian tadi ditambah pula bincang. Sekarang mohon undur diri mau pulang. Terima kasih perhatian semua ya yang telah bergabung. Ini memang untuk didengar saja karena saya ceramah, tidak bisa tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.